Dimas sama Ardi sempat ngedengar suara yang dimana suara itu kayak seruan minta tolong. Tolong, aku dingin, aku jatuh, tolongin aku. Dimas sama Ardi ini sempat khawatir. Kok suaranya kayak perempuan? Apa jangan-jangan itu Rani? Dimas ini langsung teriak, Ran, Ran, Ran gitu kan. Nah ketika mereka teriak, memang pada saat itu Rani ini tiba-tiba muncul. Tapi dengan tatapan yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain tentang pendakian Gunung Salak. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa minum teh manis. Dan kemarin kan gua baru banget turun dari event bersih sampah ya. Ya alhamdulillah eventnya itu lancar guys. Ya gua semoga banyak jadi contoh ya, maksudnya kayak event gua kemarin itu jadi contoh buat para pendaki lain yang dimana jadi banyak orang yang akan peduli dengan sampah. Kalau naik gunung sampahnya minimal dibawa turun gitu kan, karena kemarin gue itu sempet nurunin 300 kilo 3 kuintal gitu kan. Tapi ya bukan nggak mau lebih banyak cuy, karena kita kekurangan orang juga gitu kan. Ngungutinnya mah pada semangat, tapi bawa turunnya itu yang susah kan. Dan ketika gue udah bawa turun, gue ketemu sama yang namanya sampah berserakan lagi, dikumpulin di satu titik. Kata gue astagfirullahaladzim, gue sampai keluarin kata-kata kasar cuy pada saat itu, karena kesel banget loh sama pendaki-pendaki ini. Ya gue nggak bisa berkata apa-apalah. Jadi buat kalian, sebenarnya nggak harus di gunung doang ya, di kehidupan kita sehari-hari juga jangan pernah buang sampah sembarangan, biar mata kita juga ngelihatnya enak, terhindar dari banjir dan sebagainya gitu kan. Dan semoga kedepannya jadi banyak orang yang peduli lah. Dan oke, bakal kita ceritain ke ceritanya si Dimas nih cuy. Kita sebut aja namanya, ada Dimas, ada Ardi, ada Rani juga. Mereka bertiga ini sebetulnya punya wacana untuk naik ke Gunung Salak. Tapi wacana tinggallah wacana, maksudnya mereka ini mau naik tapi giliran udah ada jadwal tiba-tiba ada yang nggak bisa, tiba-tiba nggak ada yang nggak bisa. Intinya banyak banget kendalanya, sampai akhirnya ketemulah satu tanggal yang dimana mereka semua bisa pada saat itu, nggak ada gangguan apapun. Dan sampai akhirnya mereka ketika udah bisa semua, mereka langsung prepare. Tujuan mereka naik Gunung Salak ini sebetulnya pengen atau ingin tahu dengan suasana horor, yang dimana kata orang bahwa Gunung Salak ini katanya horor banget nih. Padahal mereka juga sering naik ke beberapa gunung kayak Gunung Gede, Gunung Prau dan sebagainya. Ya mereka hanya beranggapan semua gunung itu sama. Apa yang membedakan Gunung Salak dengan gunung yang lainnya gitu kan. Cuman sebatas penasaran, tapi bukan berarti mereka mau menantang. Ya naiknya biasa aja, nggak nantangin. Kalau dapat sesuatu hal yang aneh, ya itu di luar kendali mereka gitu kan. Nah ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, mulai dari makan, logistik, terus alat dan sebagainya, mereka udah siap. Akhirnya mereka memulailah perjalanan untuk pergi ke base camp. Sesampainya mereka di base camp, mereka istirahat. Tapi
Ketika di base camp, mereka bertiga ini dapat sebuah peringatan dari warga lokal setempat, yang dimana warga lokal itu bilang, Kalau kalian mendengar sesuatu, jangan pernah ikuti suaranya. Jika kalian melihat sesuatu, jangan ikuti bayangannya. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap bertiga dan jangan pernah terpisah. Singkat ceritanya, setelah mendapatkan wejangan dari warga lokal, mereka bertiga hanya beranggapan itu hanya tetua atau nasihat dari orang tua yang khawatir dengan para pendaki muda ini, cuy. Jadi mereka cuma manggut-manggut aja sambil senyum-senyum. Singkatnya, setelah dari obrolan atau dapat wejangan dari warga akamsi tersebut, mereka ini bertiga akhirnya istirahat nih, cuy. Mereka tidur dan mereka kebangun pagi-pagi kan. Akhirnya ketika mereka udah siap prepare segala-galanya, sekitaran jam 8 atau jam 9 mereka memulai trekking. Nah, tapi ketika mereka mulai trekking ini, mereka sempat khawatir dan merasa aneh. Kok Gunung Salak nggak seperti gunung yang lainnya? Gunung yang lainnya biasanya itu banyak banget pendaki, ya minimal ada 1-3 kelompok lah. Tapi kenapa di Gunung Salak cuman ada kelompok mereka doang? Cuman mereka tuh beranggapan mungkin ya memang gunung yang gak favorit kali. Emang ya dengar-dengar mereka bertiga kan bahwa Gunung Salak ini terkenal dengan, selain mistisnya ya, terkenal dengan treknya yang bikin capek. Jadi nggak banyak orang juga yang pengen ke Gunung Salak gitu kan. Masih ada gunung gede gitu yang di Jawa Barat yang jadi opsi yang bisa dikatakan gunung favorit daripada harus milih Gunung Salak. Cuman orang-orang tertentu doang yang pengen naik ke Gunung Salak. Mereka tuh kayak berbangga hati, weh gua keren nih. Yang lain mah nggak pada mau ke Gunung Salak lah, kita mah pada ke Gunung Salak. Mereka pun ketawa-ketawa setelah ada obrolan itu. Dengan senang, dengan riang, mereka memulai pendakian. Mereka memulai pendakian itu dari pos 1 sampai pos terusnya. Awal pendakian memang tidak ada yang aneh. Cuman ada keanehan dari salah satu temennya yang gak lain itu adalah perempuan yang bernama Rani. Rani ini selalu ngelihat ke belakang. Sempat Rani ini ditegur sama temennya Dimas. Ran, lu ngeliat apaan sih ke belakang mulu? Rani ini cuman geleng-geleng doang. Enggak kok, nggak apa-apa, lanjut lagi yuk. Mereka terus tuh lanjut cuy, jalan. Pos udah dilewatin, terus mereka istirahat, ngebreak makan siang. Mereka makan siang, Rani ini langsung berpamitan. Gue mau pipis dulu ya. Tempat salah satu temennya ini nawarin, mau gua anter nggak? Nggak perlu, di situ tuh kayaknya enak. Ya udah, hati-hati ya. Ya awas kalian jangan ngintip-ngintip. Iya enggak Ran, tenang aja gitu kan. Rani ini akhirnya pergilah tuh cuy. Nah ketika Rani ini pergi, mereka kan lagi asik makan nih kedua temennya. Ketika lagi asik makan, Dimas sama Ardi sempat ngedengar suara yang dimana suara itu kayak seruan minta tolong. Tolong, aku dingin, aku jatuh, tolongin aku, tolong. Dimas sama Ardi ini sempat khawatir. Kok suaranya kayak perempuan? Apa jangan-jangan itu Rani? Dimas ini langsung teriak, Ran gitu kan. Nah ketika mereka teriak, memang pada saat itu Rani ini tiba-tiba muncul. Tapi dengan tatapan yang kosong, dengan raut muka yang tidak memiliki ekspresi. Dan mukanya pun agak sedikit pucat. Gak ngomong sepatah kata pun sama mereka berdua. Akhirnya Rani ini pergi terus duduk. Diem, gak makan, gak apa. Yang awalnya kan sebelumnya makan tapi diem aja. Dimas sama Ardi ini sempat khawatir dengan suara tersebut. Bukan sama Rani. Karena mereka belum terlalu ngeh dengan temennya ini cuy. Mereka tuh gak dengerin. Dimas sama Ardi ini cuma saling tata. Mengisyaratkan kayak, lu denger kan? Dan jangan ceritain ini. Walaupun mereka nggak ngomong secara langsung. Jadi kayak nggak mau ngebuat teman perempuannya ini merasa khawatir. Akhirnya mereka itu nggak terlalu memperdulikan suara tersebut lah. Dan setelah mereka makan, mereka cuek. Akhirnya buru-buru packing lagi buat meneruskan perjalanan. Dimas pun kayak, Ran kita jalan lagi yuk. Rani lagi-lagi nggak ngomong. Dia bangun terus jalan. Dan tanpa kayak gimana ya, udah ayo. Atau sambil gimana kayak gitu pada umumnya sama teman gitu kan. Tapi nih bangun terus jalan aja sendiri. Mereka berdua tuh kayak, ini bocah kenapa? Dan tunggu. Pas disuruh tunggu,
Iya, si Rani ini diem aja nunggu gitu cuy. Tapi nggak noleh nggak apa. Dimas sudah punya rasa curiga, tapi kayak berpikiran mungkin gara-gara faktor kecapean kali. Yaudah Ran, lu di tengah, gua di depan, Ardi di belakang gitu kan. Nggak ngomong nggak apa, akhirnya jalan lagi tuh cuy. Singkat cerita, mereka ini sampailah di area camp. Sampai di area camp ini lah, mereka langsung mendirikan tenda, set. Tapi anehnya Rani ini nggak ikut nimbrung ke mereka berdua. Justru Rani ini cuman tidur ngerebahin badan dan nggak ngomong apapun. Dimas ini langsung bisik-bisik sama Ardi. Dia nih bilang, itu bocah kenapa deh? Apa jangan-jangan sakit ya? Apa kita nggak harus terusin pendakian ini? Terus temennya lagi bilang kayak, ya terserah sih, kalau kita mau turun ya turun. Besok kita turun gak usah summit. Tapi balik lagi, tanya ke orangnya aja. Siapa tahu setelah istirahat nanti dia membaik lagi. Wajar lah, namanya juga di gunung gitu kan. Lemas, capek, biasanya besok udah pulih lagi. Harusnya Rani ini kan tipikal orang yang selalu sakit, apapun dia akan bilang. Udah, jadi biarin dia istirahat dulu gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mereka berdua cuek-cuek aja kan. Mereka itu masak-masak, terus makan juga, bikin kopi, ngobrol ke sana sini. Mereka sempat khawatir kenapa gunung ini kok sepi banget, nggak ada satu pendaki lain yang nyusul atau ngikutin mereka gitu kan. Biasanya kan selalu ada aja tuh satu kelompok, dua kelompok. Mereka berdua tuh kayak geleng-geleng kepala. Memang mereka juga udah ngerasain tentang treknya Gunung Salak, bener-bener capek. Bahkan untuk sampai area camp, mungkin kalau untuk di gunung-gunung lain itu mungkin bisa ditempuh dengan 3-5 jam. Tapi untuk sampai area camp aja mereka harus nempuh sampai 8 jam perjalanan. Ya, fisik mereka ini tidak dikategorikan fisik-fisik yang strong, fisik-fisik yang kuat, enggak, normal pada umumnya. Dan bahkan ya mereka pun merasa capek banget pada saat itu. Nah, tanpa terasa mereka ngobrol, mereka nyemil, makan, nggak bangunin Rani. Dan waktu pun sudah menunjukkan malam hari pada saat itu. Ketika udah mulai malam hari, Dimas ini sempat khawatir gara-gara Rani kok belum makan juga. Tapi mereka udah nyiapin makanan sih, kayak nasi itu udah disiapin walaupun udah dingin ya. Di situ pun lauk-laukan udah ada ya. Awalnya tuh mereka ngebangunin kan, Ran, bangun, tapi nggak bangun-bangun gitu. Cuman kayak ngegerakin badan sedikit doang, kayak seolah nggak mau, seolah mengisyaratkan bahwa dia nggak mau dibangunin. Ya udahlah, mereka juga nggak bisa maksa kan. Akhirnya mereka cobalah istirahat. Ketika mereka menjamin mata, mereka itu masih ngobrol-ngobrol tentang kehidupan mereka. Mulai dari aktivitas, kerjaan, dan sebagainya itu diceritain biar supaya siapa tahu seiringnya berjalan waktu, mereka tiba-tiba tidur aja gitu kan. Tapi lagi-lagi ketika mereka lagi asik-asik ngobrol, mereka berdua itu ngedengar suara teriakan minta tolong. Tolong, aku dingin. Aku dingin, tolongin aku jatuh, tolong. Mendengar suara minta tolong, di luar tenda pun itu seolah ada langkah kaki atau ada orang lagi jalan, kayak ngelilingin tenda mereka. Awalnya Dimas ini mau ngebuka tenda, tapi dilarang sama Ardi. Mas, jangan, kamu dengar kan? Warga lokal itu bilang apa? Kalau ada suara apapun jangan pernah kita samperin. Ada apapun pokoknya jangan pernah kita ikutin. Loh, kok lu tiba-tiba jadi percaya? Bukan masalah percaya, tapi ini nyata. Udah, lebih baik kita di dalam tenda aja. Mereka pun cuman mendengarkan suara orang jalan. Dan seiring berjalannya waktu, suara itu pun perlahan kayak hilang. Dan disusul dengan suara lantunan gamelan. Suara musik itu entah dari mana berasal, apakah dari kampung di bawah atau ada yang hajatan atau apa, mereka nggak tahu. Suaranya memang agak sedikit samar tapi jelas. Dan yang mereka sadar pada saat itu, angin-angin agak sedikit kencang di luar itu. Suara dedaunan dari pohon itu kedengeran kan, kalau memang anginnya itu kencang. Tapi mereka cuma diem. Tenda mereka perlahan kayak goyang, seolah ada yang goyangin. Entah itu ada dari angin atau ada makhluk yang menggoyangkan tenda mereka. Singkatnya, mereka juga karena udah kelelahan dengan pendakian dan dengan teror, mereka itu langsung menjamin mata.
Dan mereka kebangun di pagi hari sekitaran jam 7. Ketika mereka bangun, mereka dikagetkan dengan Rani yang hilang di area tenda tersebut, di dalam tenda. Cuk, bangun, bangun. Rani kemana? Rani kemana? Mereka itu langsung buru-buru panik membuka tenda. Ran. Dan ketika manggil nama Rani, ternyata Rani ini ada duduk di depan tenda mereka. Dengan kondisi duduknya itu megang dengkul, diem aja. Ngadep ke satu arah lah. Tapi nggak ngadep ke tenda, tapi ngadep ke satu arah, diem. Dan ketika dipanggil pun dia nggak noleh ke teman-temannya ini. Dimas sama Ardi ini ngerasa khawatir loh. Kenapa? Ran, dipegang kan? Tapi dia nggak gerak sama sekali, nggak ngerespon apapun. Sempat ngerasa khawatir gara-gara kok tiba-tiba badan Rani ini semuanya dingin dan anyep banget. Dimas bener-bener panik, Ardi pun panik. Mereka ini kayak, wah nggak beres nih. Kayaknya mendingan kita turun aja deh. Ardi pun sepakat pada saat itu dan mereka berdua pun sepakat, yaudah kita turun, yuk kita turun. Nah ketika mereka mau turun, tiba-tiba Rani bilang, kita lanjut. Cuman 2 kata itu doang. Mereka berdua kayak ngerasa heran dan bingung. Yakin lu Ran kita lanjut? Badan lu nih pada dingin semua. Gue takut lu kena hipo. Dan kalau dilanjutkan perjalanan kita, gak mungkin. Lihat mulut lu udah pucet. Gak mungkin kita harus meneruskan perjalanan ini. Dan lagi-lagi keluar, kita lanjut. Awalnya mereka itu kayak memaksakan dan mereka ini udahlah terserah lu Ran. Kita bongkar-bongkar dan kita akan turun. Mereka itu packing, bongkar-bongkar. Nah ketika lagi mereka packing dan bongkar-bongkar, Ran ini jalan sendiri ke atas cuy. Mereka berdua kesel dong. Ran lu mau kemana? Kita turun. Gak ada yang namanya samit-samit. Ayo kita turun. Ayo kita turun. Tapi Rani gak noleh sama sekali dan terus-terusan jalan. Awalnya Dimas ini nyuruh Ardi. Di kejar Di biar gue yang packing. Kejar. Kalau dia masih tambang, masih ngeyel, lu tarik aja. Dan lu jagain dia. Supaya nggak terus naik ke puncak. Karena memang pendakian kali ini udah nggak beres nih. Siap. Ardi ini langsung ngejar. Tapi kejarannya Ardi, padahal dia kan cowok. Terus dia lari. Tapi seolah kayak kok nggak bisa ngejar. Bahkan jarak tangan tinggal ngambil kaosnya aja itu kayak nggak kepegang cuy. Bener-bener susah banget. Dan Ardi nggak fokus. Yang mengakibatkan Ardi pun jauh dari area tenda Dimas. Jadi dia terus, lu mau kemana sih Ram? Lu mau kemana? Ayo turun. Ardi itu dalam hati, kok nggak keambil? Nggak kepegang? Kenapa sih? Geblek nih bocah ya. Sampai lu ketangkep, gua jambak rambut lu. Baru kali ini gua kesel sama lu Ran. Kenapa sih lu? Kok egois banget buat memaksakan untuk ke puncak? Rani nggak ngomong lagi. Dia tuh jalan dan seiring berjalannya waktu pun kabut tiba-tiba perlahan itu turun. Yang awalnya tipis-tipis jadi tebal. Nah ketika kabut ini turun, Ardi sadar bahwa Rani itu hilang ditelan kabut. Dan ketika dia nengok ke belakang pun, tenda Dimas pun gak ada sama sekali. Ardi mulai panik, dia bingung. Dia harus ke belakang atau maju nyamperin temennya. Dia sempat mikir, ya dia nggak bisa. Dan feelingnya mengatakan kalau dia terus-terusan jalan, itu bisa mengakibatkan sesuatu hal yang sangat fatal sekali. Akhirnya Ardi ini melanjutkan untuk turun lah. Dia ini turun, walaupun dengan kondisi kabut, dia nggak nyasar sama sekali. Nah ketika sampai di area camp, Ardi ini benar-benar kaget di mana area campnya itu udah nggak ada tenda sama sekali. Bahkan temannya Dimas pun itu udah nggak ada cuy. Ardi ngerasa kesel dong. Kok bisa-bisanya temennya udah turun duluan. Pikiran Ardi pada saat itu tuh mikir, wah ini mah jangan-jangan temen gue udah turun duluan. Kesel kan? Kok bisa-bisanya teman akrabnya, teman baiknya ninggalin. Padahal mereka bertiga ini nggak punya riwayat ninggalin teman di trek pendakian. Ardi bingung dong. Kalau dia turun bisa, tapi gimana keadaan Rani? Dia bingung. Nah lagi-lagi, ketika dia lagi mikir ada suara teriakan minta tolong lagi. Tolong. Aku dingin.
Mau pulang. Ardi celangak seling. Dari kabut kelihatan siluet hitam. Ardi ngejar dong siluet itu. Takut itu adalah Rani. Dia kejar, terus dikejar. Ardi benar-benar lupa dengan amanah atau wejangan dari warga lokal. Yang dimana kalau melihat sesuatu, apalagi itu bayangan, jangan pernah dikejar. Tapi Ardi ini justru ngejar terus tuh cuy. Dikejar terus. Sampai ketika dikejar, dia nggak mendapatkan sesuatu hal. Atau nggak tahu bayangan itu tuh siapa. Nah kali ini Ardi benar-benar udah nyasar cuy. Dia entah berantah ada di mana. Nengok kiri dan kanan. Jejak kaki yang sebelumnya pun dia nggak tahu kok seolah jalannya atau jejak kakinya itu hilang. Aduh, kok gue bisa-bisanya nyasar ya? Astagfirullahaladzim, gue lupa. Kan harusnya gue nggak boleh ngejar sosok bayangan itu. Tapi, Ardi ini ngerasa kesel. Dan Ardi pun ngumpat dengan ini semua gara-gara Rani. Coba kalau Rani nggak seperti itu. Dan kenapa sih pendakian kali ini jadi kecot begini? Ardi duduk dulu tuh, ngeliatin sekeliling. Dia harus nemuin jalan atau pikirannya harus tenang supaya dia bisa meneruskan perjalanan. Entah harus pergi kemana gitu kan. Dia mikir dulu, nenangin dulu, nggak mau ngebebanin Rani atau Dimas yang ninggalin mereka. Nah ketika lagi mikir tiba-tiba hujan turun. Ardi ini kayak ngerasa heran kan, karena iya ini musim kemarau. Memang Gunung Salak ini dijuluki dengan, ya sebetulnya bukan cuma Gunung Salak ya. Di gunung itu semua bisa terjadi. Walaupun musim kemarau ya di gunung bisa aja tiba-tiba hujan. Ardi ini cuma kayak ngerasa kesel gara-gara hujan tiba-tiba turun. Dan dia pun gak punya persiapan jas hujan. Jadi dia cuma bisa berlindung dari bawah pohon. Tapi ya tetap aja, kalau berlindung pun badan dia tetap lama-kelamaan itu akan lepek dengan air hujan. Akhirnya karena dia nggak mau terlalu lama, dia tuh coba jalan lah. Jadi dia merasa yakin bahwa jalannya itu ke belakang. Terus jalan. Dan kita akan beralih ke Dimas. Dimas pada saat itu kan dia lagi rapi-rapihin tenda. Nah ketika lagi rapi-rapihin tenda ini tempat nengok lah. Itu bocah kemana kok tiba-tiba hilang? Ran, lu pada kemana nih? Kok jauh banget sih? Terus dikejar awalnya tuh. Nggak jauh dari tenda. Dia sempat ngelirik ke tenda kan masih ada. Kemana ya? Dan karena memang seolah pada saat itu nggak bisa ngeliat ke atas terlalu jauh. Gara-gara tiba-tiba muncul kabut gitu kan. Dimas ini udah mulai panik. Wah geblek nih bocah kemana ya? Kalau gua susul. Wah gua nggak tahu dah. Gua nggak boleh nih nyusul. Gua bakal nungguin di area camp. Dia nungguin lama banget tapi nggak muncul dan sampai akhirnya hujan itu tiba-tiba deras. Nah ketika hujan deras ini Dimas ngerasa bingung dan goyah antara mau nunggu, nyusul atau turun. Tapi Dimas kan nggak bisa yang namanya ninggalin kedua temannya. Dia tuh akhirnya ngebentangin lah sebuah plywood supaya bisa berlindung dari hujan itu. Dia diem aja, duduk aja sambil megangin dengkulnya. Hati dan pikirannya itu selalu mikirin kedua temannya. Ini anak-anak kemana sih? Gue mau nyusul, takut nggak disusul tapi khawatir. Mau turun minta pertolongan juga bingung. Dalam kebingungannya, Dimas pun lagi-lagi ngedengar suara teriakan minta tolong. Tolong, pengen pulang. Teriak-teriakan minta pengen pulang. Siapa tuh? Siapa gitu kan sambil nengok kiri dan kanan. Tapi suara itu bener-bener nggak ada muncul. Gak tahu itu suara tuh dari siapa gitu kan. Dan ngebuat Dimas itu ngerasa jengkel. Ini suara bener-bener bikin teror ke mereka bertiga gitu kan. Dimas ini sampai teriak, keluar lu. Kalau memang lu demit atau setan, keluar. Jangan cuman bilang minta tolong doang. Keluar. Jangan nakut-nakutin gua. Keluar lu. Terus-terusan teriak kayak gitu. Walaupun sudah teriak untuk nyuruh makhluk tersebut keluar, tapi makhluk itu benar-benar nggak keluar sama sekali cuy. Soalnya kayak ya cuman suara doang. Diam aja. Dan di situ Dimas itu udah benar-benar kesar gara-gara hujan itu bukannya ngereda, malah justru makin lama makin deras.
Dimas bingung kan, akhirnya Dimas ini ngambil keputusan lah, dia ini pengen turun. Bodoh amat deh gue turun, dan gue harus minta pertolongan sama pihak base camp. Karena ini adalah sesuatu hal yang udah gak wajar menurut dia. Akhirnya dia packing lagi, dan ketika udah selesai packing, ada satu warga yang naik dengan kondisi terburu-buru, bahkan raut mukanya itu agak sedikit cemas. Kalian bertiga yang naik kemarin? Iya pak. Kenapa? Kalian harus segera turun. Dan mana satu teman kamu lagi? Satu teman aku. Tadi dia naik ke atas pak. Bukankah kalian udah diperingatin untuk tidak mengikuti suara atau bayangan apapun yang ada di gunung ini? Kenapa kalian ngeyel? Dimas ini ngerasa heran kan bahwa Dimas ini sebenarnya ya nggak ngikutin apapun, tapi dia memang merasa bahwa nimpali suara yang sebelumnya. Dimas cuma bisa nunduk. Tapi Dimas ini bilang, satu teman, aku kan naik bertiga, yang otomatis harusnya ada dua temanku yang nggak ada. Dan orang itu sambil ngerenyetin dahinya dan bilang, satu teman kamu udah ada di base camp, dan kondisinya itu akan segera dibawa ke rumah sakit karena teman kamu itu udah terkena hipotermia dan harus buru-buru ditangani secara medis. Dimas langsung kayak lemes dan nanya, siapa? Teman kamu yang perempuan. Dia duduk lemes tuh. Dek, kalau itu temanku Rani, terus yang ngejar temanku ke atas siapa? Warga lokal itu cuma nepok jidat. Ya sudah, kamu sekarang buru-buru turun. Di bawah itu ada satu teman atau ada warga lainnya. Dan kamu minta tolong temenin sama warga tersebut. Dan segera tunggu di base camp. Biar saya yang nyari satu teman kamu. Akhirnya Dimas ini pergi turun. Dan dia benar-benar kayak khawatir. Dan kejadian tersebut tuh bikin dia nggak habis thinking gitu cuy. Kayak, terus yang naik sama gue itu siapa? Kan Rani ada dalam tenda. Singkat cerita, akhirnya warga lokal ini nemuin yang namanya temennya si Ardi ini cuy. Nah ketika udah ditemuin, itu pun dalam kondisi ya nggak sadarkan diri atau pingsan. Entah apa yang terjadi sama Dimas. Akhirnya mereka bertiga ini kumpul lagi. Tapi dengan kondisi Rani yang dibawa ke rumah sakit, sedangkan Ardi cuma diobatin atau ya diobatin di desa tersebut lah kan. Nah ketika udah diobatin, dia udah siuman, ditanya lah sama warga lokal, sama Dimas juga. Lu kemana? Dan apa yang terjadi sama lu dan kenapa lu bisa sampai pingsan? Ardi cuman diam 1000 bahasa. Gak mau nyeritain apapun. Ardi ini cuman geleng-geleng kepala. Mukanya itu kelihatan ketakutan banget. Seolah dia tuh udah melewati sebuah pengalaman yang pengalaman itu bikin trauma yang sangat mendalam. Bener-bener gak mau nyeritain. Udah dipaksa-paksa sama temennya. Ceritain cowok. Ceritain. Apa yang udah kejadian sama lu. Ceritain. Biar kita semua sama-sama tahu. Tapi Ardi ini gak mau cerita. Dan karena udah kesel kan Dimas ini sampai ngebentak. Tapi untungnya dilerai sama warga lokal. Udah. Kalau memang teman kamu nggak mau cerita, nggak usah kamu paksa. Tapi yang pasti, teman kamu sudah mengalami banyak hal. Dan ini adalah peringatan untuk kalian bertiga. Jika suatu saat kalian naik ke gunung ini lagi, atau ke gunung yang lainnya, ketika ada peringatan, jangan pernah kalian abaikan. Dimas cuman diam nunduk. Gara-gara dapat wejangan lagi dari warga lokal tersebut. Dan sampai akhirnya ketika Ardi nggak mau menceritakan, mereka ini langsung buru-buru ke rumah sakit buat nyamperin Rani kan. Nah ketika mau nyamperin Rani, ya sama. Rani pun sehat walafiat atau ya sehari 2 hari itu udah mulai membaik lah. Tapi Rani juga nutup 1000 bahasa, nggak mau menceritakan kejadian apa yang udah menimpa sama mereka berdua ini atau sama Rani juga. Dimas itu ngerasa heran. Terus yang naik sama gue siapa? Pertanyaan itu selalu muncul di dalam otak dan pikirannya. Tapi pertanyaan itu pun ya nggak bisa terjawab sampai detik ini juga cuy.
Sampai udah kejadian itu lama pun merasa bingung. Siapa yang naik? Karena kedua temennya itu benar-benar nutup rapet cerita atau kejadian yang sebelumnya. Dan karena memang kejadian itu pun dirasa bahwa pendakian pada saat itu benar-benar di luar Nurul. Dan kalau memang mereka harus memaksakan untuk meneruskan, mungkin akan terjadi sesuatu hal yang lebih menyeramkan. Dan itu pun menjadikan Dimas sebuah pelajaran. Tapi cuy, dari pendakian itu pun Dimas masih tetap sering naik. Beda halnya dengan kedua temennya yang sudah memutuskan untuk pensiun atau tidak naik lagi. Ya, cukup Dimas saja yang nggak tahu kejadian tersebut dan gak mau ambil pusing juga. Anggaplah itu sebuah pengalaman yang dimana ketika ada sebuah peringatan, jangan pernah meremehkan peringatan tersebut. Dan memang di gunung pun ada makhluk lain selain manusia dan hewan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hal positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.